pertemuan ketiga ya, insya Allah. Kita akan masuk ya, mulai masuk ke dalam proses bahwa di mana manusia ya atau makhluk hidup itu membutuhkan energi untuk kehidupannya ya. Nah, maka proses utama yang dilakukan di dalam tubuh itu adalah melakukan oksidasi biologis ya. Jadi secara umum reaksi-reaksi yang terjadi di dalam tubuh kita ya sebagaimana saya bahas di dalam materi pangan fungsional ya, bahwa tubuh kita itu melakukan serangkaian reaksi oksidasi di dalam sel, dalam utamanya itu adalah untuk menghasilkan energi. Nah, reaksi-reaksi tersebut umumnya kita golongkan sebagai atau kita sebut sebagai oksidasi biologis. Ya. Nah, definisi dari oksidasi biologis sendiri, oksidasi itu kalau kita ingat ya pelajaran kimia dasar ya, ada penambahan bilangan oksidasi atau penambahan biloks, pelepasan hidrogen, dan pengikatan oksigen. Itu pun juga terjadi ya di dalam tubuh kita. Jadi kalau di luar ya seperti paku yang direndam di dalam air atau kemudian ada udara, akhirnya dia berkarat. Nah, itu adalah proses oksidasi ya dan ada di luar sel. Nah, sedangkan oksidasi biologis berarti reaksi oksidasi yang ada di dalam tubuh di mana reaksi tersebut itu dilakukan ya dengan perantaraan enzim karena ada bio tadi. Nah, kemarin kita sudah membahas terkait dengan bagaimana reaksi metabolisme di dalam tubuh itu rangkaiannya terjadi ya. Dimulai dari adanya apa kondisi lingkungan ya yang men-trigger tubuh agar melakukan sesuatu gitu ya. Nah, contohnya apa? Contohnya kalau kita lapar. Nah, sekarang sedang puasa nih ya. Kita lapar. Nah, maka eh, otak kita itu akan menyuruh kelenjar ya untuk mengeluarkan atau mengeksreksikan glukagon. Ya. Glukagon itu adalah sejenis hormon yang menginformasikan kepada sel bahwa sel itu harus melepas glikogen yang ada di dalam sel untuk dibakar ya menjadi energi. Gitu. Ya. Nah, ketika energi habis, ketika energi sudah terpenuhi, maka otak itu akan mengeluarkan insulin, ya, yang menginformasikan kepada sel bahwa tubuh kita sudah kelebihan energi, so stop untuk memproduksi energi dan siapa glikogen yang masih ada di dalam darah ditarik lagi masuk ke dalam sel untuk disimpan. Ya. Kurang lebih tiktokannya seperti itu. Jadi kalau lapar yang keluar glukagon, kalau kita udah kenyang, udah cukup energinya, maka yang keluar adalah insulin. Gitu ya. Insulin dan glukagon dalam hal ini itu kalau tidak salah ya dikeluarkan oleh pankreas. Kalau insulin misalnya pasti dari pankreas. Saya lupa untuk mengecek glukagon dikeluarkan oleh siapa. Oke. Ya, jadi oksidasi biologis adalah reaksi oksidasi yang terjadi di dalam sistem biologis yang diperantarai oleh enzim. Hmm. Oke. Bioenergetika merupakan ilmu yang mempelajari aliran energi dalam sistem biologis yang dimana itu dimulai dari penghancuran karbohidrat, lemak, dan protein, ya, dan seterusnya. Nah, kelebihan energi pada tubuh akan mengakibatkan obesitas. Bukan kelebihan energi ya, melainkan kelebihan cadangan energi pada tubuh akan mengakibatkan obesitas, sedangkan kekurangan energi akan mengakibatkan marasmus dan lain-lain. Marasmus adalah kondisi tubuh di mana eh, karbohidrat, lemak, dan protein itu sudah hilang ya, atau berkurang sangat banyak di dalam tubuh.
Oke, nah, metabolisme sendiri terdiri dari dua hal, yaitu proses pembentukan dan penghancuran ya dalam sistem biologis yang kita kenal sebagai anabolisme dan katabolisme. Jadi dua hal ini ya yang akan menjadi eh, pokok dalam bahasan metabolisme. Metabolisme di dalam tumbuhan itu bersifat anabolisme ya. Dalam hal ini adalah fotosintesis. Fotosintesis itu menggabungkan CO2 dan H2O ya, menjadi energi dalam bentuk glukosa ya. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah bahwa energi yang kita gunakan di dalam tubuh itu sebetulnya berasal dari mana? Awalnya itu adalah sumber energi matahari ya. Energi matahari ditangkap oleh tumbuhan, dalam hal ini adalah klorofil ya. Kemudian energi tadi disimpan dalam bentuk energi ikatan ya dalam molekul glukosa gitu ya. Nah, kita ingat bahwa energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan ya, tetapi bisa diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Nah, tidak diciptakan maksudnya kita manusia nih ya tidak bisa menghasilkan energi. Pada hakikatnya energi yang ada di alam semesta itu sudah dari awal diciptakan, tinggal ubahnya apa bentuknya diubah-ubah ya. Nah, dalam hal ini sumber energi kehidupan itu ada di dalam atau berasal dari matahari. Ya, matahari energinya dipak atau disimpan dalam bentuk apa? Dalam bentuk glukosa. Siapa yang menyimpannya? Adalah tumbuhan ya. Jadi kenapa kita apa namanya eh, bergantung ya kepada tumbuhan ya karena ini ya karena ternyata kita eh, memperoleh energi itu dari tumbuhan ya sebagai produsen. Oke. Kemudian lanjut ya katabolisme ya kalau tadi anabolisme ya yang membentuk energi adalah tumbuhan ya dalam bentuk glukosa. Nah, katabolismenya di dalam tubuh kita itu dilakukan penghancuran molekul besar menjadi molekul kecil ya yang mana ini merupakan reaksi oksidasi pada umumnya ya yang juga akan menghasilkan radikal bebas ya. Nah, di dalam tubuh kita reaksi katabolisme atau reaksi oksidasi itu merupakan kebalikan dari apa namanya pembentukan glukosa tadi ya. Kalau di dalam tumbuhan kita mengenal reaksi fotosintesis yang mana siapa energi apa sinar matahari diubah menjadi cadangan energi dalam bentuk glukosa ya yaitu dengan menggunakan reaksi antara CO2 dan H2O ya. Nah, setelah dimakan dikonsumsi oleh tubuh maka energi tersebut ya dalam bentuk glukosa ya, cadangan energi atau sumber energi dalam bentuk glukosa itu dibakar menjadi apa? Menjadi CO2 dan H2O ditambah energi dalam bentuk apa? Dalam bentuk ATP. Jadi kalau tadi dalam reaksi apa fotosintesis ya ada sinar matahari ya. Nah, kemudian digabungkan antara CO2 dan H2O, digabungkan antara H2O dan CO2 gitu ya menjadi glukosa. Nah, sebaliknya sekarang glukosa dibakar atau dioksidasi sehingga menjadi CO2 dan H2O. Energinya kemana? Nah, energinya diubah dalam bentuk ATP dan ATP ini menjadi energi untuk tubuh kita gitu ya. Nah, jadi energi matahari sebetulnya diubah menjadi ATP dalam hal ini gitu. Ini adalah komponen ATP adenosin trifosfat ya. Ada juga ADP adenosin difosfat kalau cuma dua. Nah, yang menjadi energi di dalam ATP ini adalah
energi ikatan antar fosfat ini, antar gugus fosfor ini, ya. Jadi kita kenal dulu waktu di SMA ada energi ikatan. Kemarin juga kita di kimia organik ya mempelajari tentang energi ikatan. Nah, jadi ikatan antar fosfat ya, ini memiliki energi yang sangat tinggi sekali. Ya, pemutusan satu fosfat itu akan melepaskan energi. Pelepasan satu fosfat lagi akan melepaskan energi dan energi-energi itulah yang dipakai untuk metabolisme di dalam tubuh kita. Ya. Nah, jadi kita sudah tahu ya di dalam fisika bahwasanya kimia juga ya tentang hukum satu termodinamika, energi tidak dapat diciptakan dan dihancurkan, tetapi dapat dikonversi atau diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Ya. Nah, hakikatnya inilah yang terjadi di dalam kehidupan kita di dunia ini. Ya, dari matahari kita dapat energi diubah menjadi glukosa, glukosa diubah menjadi CO2 dan H2O melalui proses respirasi, dan disitulah kita mendapatkan energi dalam bentuk ATP tadi. Ya, ATP diubah menjadi energi yang kita gunakan untuk bergerak dan sebagainya dengan memutus ikatan fosfat. Oke. Nah, untuk apa namanya secara singkatnya ada tiga sistem energi biologis ya di dalam tubuh kita. Di dalam sel ada sistem fosfagen, kemudian glikolisis dan oksidatif fosforilasi atau fosforilasi oksidatif. Ini udah saya kira udah sering ya dibahas di dalam apa namanya kimia, biokimia kita juga sudah bahas ini. Ya. Ya, mungkin saya akan menambahkan saja beberapa hal ya terkait dengan catatan-catatan penting yang harus kita pahami di dalam metabolisme zat gizi. Ya, oke. Oksidatif sistem atau fosforilasi oksidatif itu bersifat aerobik. Artinya apa? Harus ada glukosa. Sorry, harus ada oksigen. Ya. Nah, kemudian eh, apa fosforilasi oksidatif ini terjadi di dalam mitokondria. Ya. Kemudian juga apa namanya merupakan kelanjutan dari siklus Krebs. Ya. Dan ini sistem yang paling banyak menghasilkan energi dibanding glikolisis dan sistem fosfagen. Sistem fosfagen itu apa tadi? Sistem fosfagen itu adalah pertukaran pembentukan siapa namanya? Ini ya, ADP menjadi ATP dan seterusnya. Oke. Nah, ini kemarin kita sambungkan ya antara apa namanya? eh, ruangan fungsional dengan metabolisme ya. Jadi karena di dalam tubuh itu menghasilkan reaksi oksidasi apa melakukan reaksi oksidasi dan menghasilkan radikal bebas, maka kita perlu mengkonsumsi makanan yang mengandung antioksidan untuk memangsa atau menangkap radikal-radikal yang terbentuk pada saat metabolisme terjadi ya. Pencernaan penyerapan sudah kita bahas. Kemudian setelah diserap ya siapa namanya molekul-molekul zat gizi itu akan dikatabolisme atau akan didegradasi menjadi building blocknya atau menjadi senyawa-senyawa pembentuknya. Karbohidrat akan dipecah menjadi glukosa ya melalui proses pencernaan. Setelah itu glukosa itu akan dipecah-pecah lagi menjadi unsur yang lebih sederhana yaitu karbon dioksida dan H2O. Ya, kita ingat ya bahwa glukosa itu merupakan hasil reaksi fotosintesis dari CO2 dan H2O. Nah, maka di dalam tubuh glukosa tadi akan diubah kembali menjadi CO2 dan H2O. Oke, ini jalur biokimia untuk produksi energi. Yang pertama adalah glikogen, ya. Glikogen diubah menjadi diubah menjadi glukosa 6 fosfat, kemudian masuk ke glikolisis. Ya. Di dalam tahap glikolisis,
akan dibutuhkan gliserol dan menghasilkan 2 ATP. Ya. Dari glikolisis juga menghasilkan masing-masing 2 asam pirufat. Nah, balik lagi bahwa untuk pembentukan energi ya secara fosforilasi, maka itu membutuhkan oksigen dan pirufat ini akan diubah menjadi asetil-koenzim A. Ya. Nah, ini adalah apa namanya, warnanya beda ya. Nah, ketika terjadi reaksi oksidasi atau di sana ada apa namanya, ada oksigen, maka reaksi akan berlanjut di mitokondria. Ya. Reaksi akan terjadi di mitokondria, di mana pirufat itu akan diubah menjadi asetil-koenzim A dengan berbagai rangkaian, ya. Kemudian asetil-koenzim A itu akan masuk ke dalam siklus Krebs, ya. Masuk ke siklus Krebs dengan melepaskan koenzim A-nya jadi gugus asetil ya. C-nya 3 gitu. Ya. Citric acid cycle, asam apa namanya? Siklus asam sitrat ya, citric acid. Sebetulnya C-nya C3 ya. Nah, ini yang C3 awal ini dari pirufat ya. Nah, kemudian nanti akan dipecah-pecah ya, akan diputus-putuskan menjadi CO2 dan H2O di dalam apa namanya, siklus asam sitrat ini atau siklus Krebs ya. Jadi kembali lagi teman-teman, sebenarnya sebagai apa, gambaran besarnya energi matahari ditangkap menjadi glukosa ya, kemudian disimpan dalam tubuh menjadi glikogen. Nah, glikogen akan diputus ya, C6 nih, glikogen akan diputus melalui glikolisis menjadi 2 asam pirufat ya. Nah, dari situ menghasilkan 2 ATP. Energi dilepaskan atau sorry, energi dihasilkan ya. Jadi dihasilkan energi dalam bentuk ATP ya. Jadi energi matahari tadi diubah menjadi 2 ATP. Kemudian masih ada sisa energinya dalam ikatan-ikatan antar karbon tadi ya. Nah, itu menjadi asetil koenzim A. Kemudian di dalam siklus Krebs C3 itu nanti dilepas-lepas satu-satu gitu ya. Dipreteli menjadi CO2, berarti menghasilkan 3 CO2 nantinya ya. Dan akan mendapatkan 2 ATP ya. Nah, dan hasil hasil yang lain itu adalah NADPH, NADH dan seterusnya, itu akan masuk ke sistem transfer elektron ya, mendapatkan 32 sampai 34 ATP ditambah H2O. Jadi nanti akan terbentuk dari rangkaian ini 3CO2 ditambah 2H2O. Balik lagi seperti reaksi apa sih namanya, fotosintesis atau reaksi respirasi sel tadi ya gitu. Jadi bolak-balik saja sebetulnya, tumbuhan membentuk energi, nah kita memecah apa yang dibentuk oleh tumbuhan itu menjadi energi kembali ya. Baik, nah dalam apa istilahnya, bagian saya itu untuk menjelaskan ini ya, metabolisme karbohidrat. Untuk selanjutnya nanti contohnya gimana ini lipid itu akan dijelaskan oleh Pak Anas mungkin dengan bulan, atau mungkin nanti disesuaikan, termasuk juga untuk protein ya, itu akan dijelaskan kemudian. Kalau saya nanti konsentrasinya di sini saja, di apa namanya, karbohidrat ya, di karbohidrat. Oke, nah jadi ada 2 jalur metabolisme karbohidrat. Yang pertama adalah yang sifatnya aerobik, yang kedua adalah anaerobik. Nah, kalau yang aerobik, maka itu apa namanya, jalurnya dari glukogen masuk ke glikolisis menjadi pirufat, pirufat menjadi asetilkoenzim A. Nah, nanti kita akan lihat secara detail ya di sini. Nah, kemudian menjadi ATP. Nah, kalau tidak ada oksigen, ya, kalau tidak ada oksigen, maka akan terjadi reaksi
apa? Pengubahan piruvat menjadi asam laktat, ya. Perubahan piruvat menjadi asam laktat. Nah, ini kondisinya seperti apa? Jadi kalau kalau kita lari, ya, umpama kita lagi maraton, gitu ya. Nah, maka reaksi di dalam tubuh itu coba saya tanya, kalau orang sedang lari, perubahan apa yang terjadi di dalam tubuhnya? Yang terasa, silakan. Apa yang terjadi? Coba mau Lydia, kalau kita sedang olahraga, lari lah contohnya, ya. Apa yang akan perubahan apa yang ada di dalam tubuh? Silakan. Biasanya keluar keringat gitu. Satu, keluar keringat. Terus apa lagi? Apa pacu detak jantungnya itu biasanya cepat. Detak jantung lebih cepat. Kemudian apa lagi? Keringat, ya, keluar keringat. Nah, jadi metabolisme, ya, yang terjadi di dalam tubuh kita itu sebenarnya kompleks gitu, ya. Dan itu akan dikendalikan oleh otak kita, ya. Nah, kenapa kalau orang sedang lari, contohnya, ya, itu jantungnya berdetak lebih kencang? Nah, karena tubuh kita itu membutuhkan energi. Nah, untuk energi yang di apa untuk menghasilkan energi kita butuh oksigen. Maka jantung itu berdetak dengan lebih cepat supaya apa? Supaya darah itu lebih cepat beredar ke seluruh tubuh, gitu ya. Nah, ada enzim apa, ada hormon apa yang dikeluarkan? Itu hormonnya eh, apa kalau orang lagi semangat itu? Adrenalin, ya. Nah, hormon adrenalin keluar sehingga tubuh itu akan apa namanya, jantung terutama itu akan berdetak lebih cepat supaya apa? Supaya darah apa berdistribusi lebih cepat, karena apa? Darah kan membawa oksigen, tubuh kita butuh energi sehingga apa dengan peredaran darah yang lebih cepat diharapkan oksigen yang masuk ke dalam sel tubuh itu juga akan semakin banyak, ya. Nah, eh, kemudian karena energi yang dihasilkan itu banyak, nah, maka apa yang terjadi? Panas tubuh kita juga akan semakin tinggi, ya. Nah, panas tubuh kita tinggi, sedangkan panas lingkungan itu tidak apa namanya tidak lebih tinggi dari tubuh kita. Supaya tubuh kita menjadi dingin, maka, ya, tubuh kita juga mengeluarkan keringat. Ada air di situ. Untuk apa? Ya, untuk mengeluarkan panas. Ya, di satu sisi mengeluarkan panas, di sisi lain mempercepat supaya suhu tubuh kita juga menjadi sama dengan lingkungan sekitar. Ya, itulah mekanisme pengeluaran keringat. Sama halnya kalau kita ada di ruangan yang panas, kenapa kita mengeluarkan air? Ya sebetulnya itulah upaya tubuh untuk supaya permukaan tubuh kita itu apa namanya terlindungi, ya, tidak terlalu panas gitu. Oke, kemudian apalagi kalau kita lari, ya, kalau kita lari, sebentar, siapa lagi nih? Coba saya minta tolong, ini siapa namanya? Rula Agnia ada ya? Kalau habis lari apa yang kamu rasakan? Rula Agnia, hmm. Mana Rula? Suaranya kedengeran? Kalau misalnya habis lari biasanya ngerasa capek, Capek, tuh deg-degan juga. deg-degan tadi sudah dijelaskan. Capek ya pasti karena energi udah terkuras habis. Salah satu yang juga kita rasakan di kaki, apa yang terjadi dengan kaki? Panas Pak, Hah? bisanya. Biasanya Gimana? Apa? kakinya pegal-pegal. Oke, pegal-pegal ya. Apa Nah, ototnya? mm, Iya, baik. Nah, pertanyaannya, kenapa kaki kita itu pegal-pegal? Nah, pasti sudah bisa juga jawab harusnya, ya.
Coba saya minta tolong Retno Asih. Ya, Pak. Kenapa pegel-pegel kalau habis lari? Mungkin karena kan awalnya otot itu relaksasi, terus kalau lari itu dia kontraksi. Hmm. Terus kenapa jadi pegel? Oke ya, kita jelaskan. Saya nggak tahu itu udah dijelaskan belum. Kalau belum ya, ya, ya saya jelaskan ya. Baik. Nah, bagian tubuh yang paling jauh dari jantung ya untuk diakses oleh darah itu adalah kaki ya. Nah, kemudian kita lari tadi kan, ya otomatis suplai oksigen ke kaki itu biasanya apa paling sedikit. Nah, akibatnya apa? Di satu sisi kaki kita butuh energi, di sisi lain oksigennya nggak datang. Nah, maka sel sel-sel otot di kaki ya itu akan tetap membakar siapa namanya bukan membakar, mengubah glikogen menjadi asam pirufat ya. Mengubah glikogen menjadi asam pirufat menghasilkan 2 ATP, energinya sedikit doang nih yang dihasilkan di satu sisi. Nah, di sisi lain oksigennya nggak datang-datang. Maka apa yang terjadi? Metabolismenya itu berubah dari yang tadinya aerobik menjadi anaerobik. Maka proses anaerobik itu mengubah pirufat menjadi asam laktat ya, mengubah pirufat menjadi asam laktat ini. Nah, apa akibatnya? Akibatnya ketika kita sudah selesai lari, maka di dalam otot itu akan terjadi penumpukan asam laktat. Penumpukan asam laktat itu akan menyebabkan kekakuan otot yang kita rasakan sebagai apa? Sebagai rasa pegel gitu. Jadi pegel-pegel itu karena ada kalau habis lari ya, itu karena adanya penumpukan asam laktat gitu. Oke. Oke, Retno, sudah? Baik, Pak. Pertanyaan saya ke Retno. Kalau lagi pegel-pegel gitu, enaknya diapain? Sebenarnya baiknya diistirahatkan saja sih, Pak. Biasanya kalau saya eh, duduknya itu kayak kakinya diluruskan. Kakinya diluruskan. Terus apa lagi? Orang biasanya ngapain kalau itu? Kalau pegel-pegel. Dipijit mungkin. Hmm, Dipijitin ya. Nah, kenapa dipijitin? Nah, balik lagi. Jadi, asam laktat yang terkumpul di dalam sel itu harus diubah menjadi pirufat lagi. Ya, atau bahkan diubah lagi menjadi glukosa lagi. Siapa yang mengubah ini semua? Yang mengubah asam laktat menjadi glikogen itu adalah hati. Sehingga asam laktat, laktat asam laktat ini harus ditransfer dari otot kaki ke hati. Pakai apa? Ya tentu saja pakai transportnya adalah darah, ya. Nah, jadi nanti dengan pemijitan yang benar tentunya ya, kadang dipijit sampai sakit-sakit itu salah. Ya, jadi pemijitan itu sebetulnya untuk melancarkan peredaran darah saja. Tujuannya itu supaya apa? Supaya laktat cepat-cepat terbawa oleh darah masuk ke dalam.
Ya, Assalamualaikum. Suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Ya, mohon maaf ya, laptopnya habis baterai. Jadi akhirnya saya keluar dari ini loh. Sebentar. Oke, kita lanjut ya. Jadi tadi setelah olahraga itu enaknya dipijitin karena apa? Supaya darah itu bisa lancar untuk membawa asam laktat dibawa ke hati. Nah, di hati nanti asam laktat itu akan diubah lagi menjadi glukosa. Ya. Oke. Nah, jadi rasa pegal itu disebabkan oleh adanya penumpukan asam laktat. Asam laktat terbentuk karena apa? Karena adanya pembakaran pengubahan glukosa, pengubahan asam pirufat, ya, tapi melalui jalur anaerobik, ya, melalui jalur anaerobik. Oke, sampai sini silakan. Ada yang mau didiskusikan dulu? Baik, silakan. Ada yang mau didiskusikan? Ada? Ada? Baik ya. Saya sambil buka ini lagi nih. Slide-nya. Nah, gimana sih? Saya coba cari apa namanya gambaran untuk materi metabolisme ya.
Kita coba lihat di sini. Kemarin kita udah sampai sini ya. Buat dengar aja yang Quran deh. Wah, ya. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Apa namanya, metabolisme karbohidrat ya.
Jadi kembali lagi ke sini, tadi juga sudah dijelaskan ya. Jadi secara umum itulah yang akan terjadi pada saat si glukosa, ya, dalam hal ini mewakili karbohidrat, di metabolisme di dalam tubuh kita. Ya. Kemudian ya dari hasil metabolisme tadi dihasilkan ATP, ya, adenosin trifosfat, yang tadi juga dijelaskan bahwa ATP ini merupakan molekul berenergi tinggi. Energinya disimpan di mana? Energinya balik lagi saya jelaskan itu disimpan di dalam ikatan, ya, antar siapa namanya? Hmm, ya, ikatan antara fosfat-fosfat ini, ya, ini kalau diputus dia menghasilkan energi yang tinggi gitu. Energi itulah ya bisa berupa listrik gitu ya. Hmm. Apa namanya? Inilah yang hakikatnya terjadi pada saat bagaimana tubuh kita menghasilkan atau mendapatkan energi. Oke, sampai sini silakan. Ada yang mau didiskusikan? Metabolisme karbohidrat, baik ya. Nah, jadi kalau orang mengalami kelebihan cadangan energi, dalam hal ini terlalu banyak makan karbohidrat, ya. Nah, kemudian akhirnya apa? Akhirnya kadar gula darah di dalam tubuhnya itu lama-lama akan sangat jenuh, ya, akan sangat jenuh. Nah, kalau itu berlangsung sangat lama, maka akan terjadi apa? Akan terjadi apa istilahnya, kelainan metabolisme, ya, apa namanya, eh, kelainan metabolisme. Aduh, saya lupa istilahnya, metabolisme disorder, ya, jadi kelainan metabolisme. Nah, kenapa itu bisa apa, bukan kenapa bisa terjadi, karena terjadi tadi ya, karena terlalu banyak gula yang ada di dalam darah dan berlangsung begitu lama. Nah, maka yang pertama yang bisa terjadi adalah eh, apa istilahnya, resistensi insulin, ya, resistensi insulin. Insulin resisten. Saya cari juga ya. Balik lagi. Sebentar. Saya share lagi ya. Ini kita tadi bahasan tentang apa namanya? Bahasan tentang metode karbohidrat itu glukosa gitu ya. Itu akan diubah menjadi energi. Ada dua hal, kalau tersedia oksigen maka mulai dari glukolisis menjadi asam pirufat, masuk menjadi kesetilkoenzim A, asetilkoenzim A masuk ke siklus Krebs, dihasilkan NADPH, FADH, ya, masuk ke fosforilasi oksidatif, ya. Sumber-sumbernya banyak, di buku biokimia juga banyak ya beredar tentang informasi itu, dan kalian sudah mempelajari itu di SMA. Kemudian kalau yang satunya ketika tidak ada oksigen maka dia akan menjadi fermentasi inaerobik, ya, yaitu menghasilkan asam laktat yang harus diatasi dengan cara apa? Laktat itu diubah lagi menjadi glukosa di dalam hati. Ya. Itu garis besar metabolisme karbohidrat. Nah,
kita sekarang masuk ke kelainan, ya, disorder, kelainan dengan metabolisme karbohidrat. Yang kita kenal salah satu penyakitnya yang apa namanya, yang yang kita kenal itu adalah diabetes mellitus, ya. Suaranya tadi kedengeran nggak? Tidak ada, Pak. Hmm. Ini kedengeran? Belum, Pak. Masih belum? Hmm. Yang muncul di sana apa? Cuma videonya aja, Pak. Oh, oh. Jadi suaranya nggak ada. Kalau begini, Ada, Pak, tapi kecil. Ada, Pak. udah kedengeran nggak? Sudah, Pak. Dengar, Pak. To understand insulin resistance, often referred to as prediabetes, let's first talk about what insulin does. You eat food, your body converts the food into factory sugars. Insulin is a hormone released by the Oke, ini gambarannya apa? Ketika di dalam pembuluh darah kita banyak mengandung glukosa, maka pankreas itu akan mengeluarkan insulin. Ya, yang putih-putih ini insulin, yang kuning-kuning itu gula. your cells, broken down the that sugar, convert it into energy. Jadi hormon insulin ini akan masuk ke dalam darah. Resulting in excess sugar in the blood. Over time, pancreas keeps trying to regulate the blood sugar, producing more and more insulin until it wears out and can't produce large amount of insulin anymore. As a result, blood sugar levels increase to the point of peak in the diabetic. Anyone can become insulin resistant. In particular, Sorry, kalian belum dapat itunya ya. Sebentar. Ini dulu deh. about diabetes, brought to you by Novo Nordisk. What is diabetes? If you have diabetes, you are not alone. Millions of people today have diabetes. Diabetes cannot yet be cured, but it can be managed. This video will give you some tips to help you manage your diabetes. Diabetes is a condition in which sugar levels in your blood are high. When you eat, some of your food is broken down into sugar, also called glucose. Sugar travels in your blood to all of your body's cells. Why is insulin important? Insulin helps sugar move from your blood into your cells. Insulin is a hormone that is made by beta cells in your pancreas. Cells in your body need sugar for energy. Sugar from food makes your blood sugar levels go up if it cannot get into the cells. Insulin made by beta cells lowers your blood sugar levels by helping sugar move from your blood into your cells. In addition to insulin, there is also another hormone made in the pancreas called glucagon. It tells the liver to release stored sugar if your blood sugar gets too low or if you have not eaten for many hours, such as overnight. What other hormones are involved in diabetes? When you eat, another hormone made in the gut helps the pancreas produce the right amount of insulin to move sugar from the blood into the cells. This hormone is called glucagon-like peptide 1, or GLP-1.
One of its primary actions is to stimulate the beta cells in the pancreas to produce insulin when the blood sugar is too high. It also helps to lower the amount of sugar made by the liver. What happens in diabetes? The most common types of diabetes are type 1 and type 2. In type 1 diabetes, the body makes little or no insulin. So people with type 1 diabetes must take insulin every day. Type 1 diabetes is usually diagnosed more often in children and young adults. In type 2 diabetes, the body prevents the insulin it does make from working right. The body may make some insulin, but not enough. Most people with diabetes, about 90%, have type 2. Baik, ini ya. Jadi kalau kelebihan energi tadi, ya, makan gula terus naudzubillah gitu ya, maka orang bisa mengalami diabetes. Diabetes itu apa tadi? Kondisi gula darah tinggi tapi terjadi sangat lama, sehingga apa? Sehingga tubuh itu kalau kejadiannya seperti itu disebut sebagai diabetes tipe 2 ya. Kalau diabetes tipe 1 memang pankreasnya rusak sehingga tubuh tidak memperoleh insulin sehingga dia harus disuntik insulin tiap hari karena pankreasnya rusak. Nah, untuk diabetes tipe 1, naudzubillah ya, bisa terjadi pada anak kecil, terjadi pada anak muda ya, bisa jadi ya. Karena apa? Karena ya tadi kerusakan pankreas kan bisa terjadi kapan saja gitu. Ya. Maka tiap hari orang yang pankreasnya rusak atau tidak bisa memproduksi insulin harus disuntik melalui apa untuk mendapatkan insulin melalui proses disuntik gitu ya. Itu satu. Kalau tipe 2, nah itu karena biasanya pola makan yang nggak bagus gitu. Dia terlalu banyak makan gula, akhirnya apa? Tubuh tetap menghasilkan insulin, tetapi insulin itu tidak cukup untuk apa namanya memasukkan si gula ke dalam sel tubuh ya. Walaupun sudah nah, kalau sudah lama-lama kejadian seperti itu, nah, tubuh juga akan apa namanya membuat insulin sebanyak mungkin ya, tetapi ternyata apa namanya insulin itu sudah tidak direspon lagi gitu sama sel. Nah, itulah disebut sebagai insulin resisten ya. Nah, kalau udah seperti itu lebih repot lagi ya. Di dalam tubuhnya banyak gula dan ternyata sel itu tidak mendapatkan informasi untuk menarik gula tadi dari dalam darah. Karena apa? Karena sudah saking lamanya gitu bertahun-tahun apa namanya si orang tersebut terlalu banyak mengkonsumsi gula secara berlebihan. Ya. Nah, ini salah satu apa namanya kelainan lah yang diakibatkan dalam metabolisme eh, karbohidrat. Ya, oke. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan lagi untuk materi terkait dengan metabolisme karbohidrat. Untuk hari ini saya kira cukup sampai di sini dulu ya. Nah, kita juga sudah mau buka saum, siap-siap. Em, apa lagi? Oke, ya sementara itu dulu. Kalau ada pertanyaan, silakan sampaikan ke PJ-nya. Nanti kita bisa diskusikan. Ini pertemuan ketiga. Nah, pertemuan keempat kemungkinan nanti saya akan beri tugas ya. Pertemuan kelima nanti kita bahas gitu. Pertemuan keenam dan selanjutnya itu sudah tidak dengan saya lagi, tapi dengan Bu Wulan atau dengan Pak Anas nanti ke depan. Ya. Untuk presensi sama ya, apa namanya nanti saya minta tolong kepada ke apa ke PJ untuk validasi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk sore hari ini. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Selamat sore. Oke, saya tutup ya.